Cina bilang, kandang timnas Indonesia menyeramkan. Mari kita simak videonya. 我觉得这也是对我们华夏足球俱乐部和华夏这个教练组的一个肯定。但是呢，在这次集训的这个安排的过程当中，我们跟中国足协在积极的沟通，因为这次不是国际展比赛日，他们首先要通过我们俱乐部的这种同意。这辈子就有一次了。 对，好像是一个周末的一个下午，好像就说了那么一次，说太累了不想踢了。然后后面对聊了一会儿，又没事儿。Benteng Garuda berubah jadi medan perang. Cina siap-siap dibantai. Taktik yang sama yang mereka pakai pada saat mereka menjamu Indonesia tahun lalu. Jadi ini akan merupakan pertandingan yang sulit bagi China. Memang beda kelas sih, beda kelas. Diajakin tanding malah nggak ada kabar, nggak ada kejelasan. Negara sebelah memang beda kelas lah, beda kelas. Lawan kita itu sudah Uruguay, bos, bukan timnas ecek-ecek. Fuyung Hai sudah mengumumkan nama-nama yang akan mengalami kekalahan di GBK tanggal 5 Juni nanti, boy. Ini namanya adalah Fuyung Hai Calling. Banyak sekali alasan-alasan yang dipakai oleh mereka. Ya. Banyak sekali alasan. Ada sibuk lah, ada segala macam. Padahal kalau dilihat ranking FIFA juga beda. Ya level kita memang beda. Kita lawannya memang harus Uruguay, gitu. Bukan capek Ferdi, bukan. Pengamat sepak bola Cina, Rock, pesimistis dengan peluang timnas Cina bisa meraih kemenangan saat melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama GBK, Jakarta. 5 Juni mendatang Cina berhasil mengalahkan Indonesia 1-2 pada pertemuan pertama, Oktober 2024. Namun, Rock memprediksi Cina akan kesulitan melawan timnas Indonesia di Jakarta. Salah satu faktornya adalah timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri. Rock menyebut atmosfer di Stadion GBK bisa membuat mental lawan jatuh. Timnas Indonesia juga punya kandang yang menyeramkan. Atmosfer stadion penuh dengan 50 hingga 60 ribu penonton akan menyulitkan tim kami. Bagaimana bisa kami meraih kemenangan di kandang Indonesia? Sejujurnya, jika Cina bisa meraih 1 poin di markas Indonesia, maka itu akan jadi hasil yang sangat memuaskan. Ujar Rock dikutip dari 163. Terkait peluang Cina mengalahkan timnas Indonesia, Rock pesimistis tim negeri tirai bambu bisa menang. Meski Cina berhasil menang di pertemuan pertama, tim asuhan Branko Ivankovic sedang dalam performa buruk jelang melawan Indonesia. Mungkin kita bisa mengalahkan Indonesia di pertemuan pertama, tapi kami saat itu bermain di kandang dan hanya punya 24% penguasaan bola. Indonesia saya pikir juga sedikit meremehkan Cina. Penampilan tim Cina juga menurun. Kami sudah menggunakan banyak pelatih, tapi tidak ada perubahan, ucap Rock. Terkait peluang lolos ke babak selanjutnya, menurut saya peluang Cina sudah tertutup setelah dikalahkan Arab Saudi dan Australia. Peluang Cina mengalahkan Indonesia di tandang, saya pikir secara teori peluangnya 1-10-0-0. Tapi saya berharap dari peluang 1-10-0-0 itu, timnas Cina tetap bisa meraih kemenangan, kata Rock menambahkan. Rock juga memuji daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert, terutama ada banyaknya pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Jika Anda melihat tim Indonesia, maka tidak bisa dianggap sebagai tim dari Asia Tenggara. Mereka lebih cocok dianggap sebagai tim asal Belanda. Timnas Indonesia saat ini melakukan naturalisasi dengan skala besar. Target objektif mereka jelas, yakni lolos ke Piala Dunia, ucap Rock. Beberapa pengamat Cina bahkan menyuarakan kekhawatiran akan gangguan luar lapangan, termasuk laser, flare, dan tekanan terhadap ofisial pertandingan. Mereka meminta AFC menurunkan pengawas ekstra dan memastikan wasit memiliki keberanian menghadapi suasana yang disebut paling liar di Asia Tenggara. Su Jiwei, dalam tulisannya di blog pribadinya, menyarankan agar AFC memperketat prosedur keamanan dan perlindungan bagi pemain dan staf tim tamu. Kita tidak bisa berharap pertandingan berjalan adil jika suasananya seperti medan perang. Namun, banyak pihak menyebut kekhawatiran ini berlebihan dan hanya bagian dari psikologi terbalik. Karena mereka belum siap mental menghadapi Indonesia yang kini tampil jauh lebih tangguh dibanding beberapa tahun lalu.